Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
dulu Mazmur 91, boleh ditayangkan. Sudah, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nura yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatannya daripadaku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Zoom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di onsite. Saya boleh undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari pemusik Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Kurang kencang, kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus
Mari semuanya kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam penyembahan, boleh ditayangkan Pentakosta. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kami Yesus. Shanda karalabaya sharalabaya ralabaya 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 sharalabaya ralabaya 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 ralabaya. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih boleh kasih kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap usaha kami. Terima kasih Tuhan masih boleh pegang tangan kami sampai hari ini. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Yesus. Pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Layakkan setiap kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan melalui Zoom, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tangan-Mu Tuhan yang menyertai setiap mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwa.
kasih-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati cinta-Mu Yesus. Tenggelamkan kami lebih dalam hadirat-Mu Yesus. Drown us deeper, Lord, deeper.
juga Tuhan kami bawa semua tim online Tuhan. Biarlah Kau pakai terus hamba-hamba-Mu ini Bapa untuk melayani Tuhan dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pak Yusran Tuhan, yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan kami terlalu percaya Bapa, setiap firman yang disampaikan hari ini Tuhan akan menjadi firman yang hidup di dalam setiap hati dan pikiran kami, berakar, bertumbuh, berbuah Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan kami Tuhan untuk mengalami paradigma-paradigma yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan seluruh Tuhan pelayanannya, aktivitasnya, bahkan seluruh keluarga besarnya kami bawa di dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu Bapa, khususnya pemberani kami Tuhan, Gembala Sidang kami Bapak Andi Gunoto Harjo, juga keempat wakilnya beserta seluruh timnya Tuhan kami bawa di dalam tangan-Mu. Keluarga besarnya Tuhan kami bawa di dalam tangan-Mu Bapa. Darah Yesus membungkus keluarga ini dengan sukacita yang dari sorga. Juga kami bawa Tuhan karyawan kami Pak Bendi Gunawan, terus Kau pakai hamba-Mu itu menjadi alatmu di rayon 1E Tuhan. Kami bawa juga keluarga besarnya, perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap pengembalaan yang ada di rayon 1E Bapa, khususnya gembala cabang dan ranting. Biarlah terus hamba-hamba-Mu ini Tuhan unity Tuhan untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di rayon 1E. Bahkan kami khusus berdoa Tuhan untuk gembala kami Pak Sunardi yang Kau percayakan di GBI Pondok Aren Tuhan. Berikan Tuhan hikmat marifat, berikan kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan buat hamba-Mu ini Bapa. Berikan hati hamba di dalam hatinya untuk mengembalakan GBI Pondok Aren Tuhan, sehingga setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Pondok Aren akan mengalami sesuatu yang baru Tuhan Yesus. Pondok Aren akan masuk di dalam penuaian. Bahkan Pondok Aren akan menjadi satu gereja yang menyembah dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya, kesehatannya, aktivitasnya, bahkan seluruh keluarga besarnya kami bawa dalam tangan-Mu. Ibu Jen kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan. Kedua putranya Christian Michael, kedua menantunya, bahkan cucunya kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap gembala-gembala kul. Terus Kau rapi Tuhan, gembala-gembala kul Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, dari setiap kabit-kabit yang ada, guru-guru sekolah minggu Tuhan, guru GC, DM, kami serahkan di tangan-Mu ya Bapa. Biarlah terus melayani anak-anak-Mu ini Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan generasi Jeremia Tuhan, khususnya generasi Jeremia Pondok Aren, bangkit melayani pekerjaan Tuhan, memenangkan jiwa dan menjadi saksi banyak-banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jemaat-jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun bersama jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan, bahkan yang berkekurangan diberikan Tuhan berkecukupan, yang belum memiliki pekerjaan diberikan pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun buat bangsa Indonesia. Kesembuhan terjadi buat Indonesia, khususnya dari COVID-19 dan imigran Tuhan. Kami perintahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, hai badai imigran, hai badai COVID-19, diam dan dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan perekonomian kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau pulihkan, bangkit dari pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami ini, dari Bapak Presiden kami Tuhan, seluruh Tuhan wakilnya Bapak Maruf Amin, bahkan seluruh kepala daerah kami bawa di dalam tangan-Mu. TNI Polri kami bawa, para menteri juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan para aparatur negara ini Tuhan berhati jujur, bertanggung jawab Tuhan, melakukan yang terbaik buat Indonesia dan takut dan gentar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan hari ini Tuhan, persepuluhan, ibadah raya, diakonia, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami balaskan doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya, thank you Lord. Biarlah Tuhan hatimu berkenan Bapa menerima setiap doa yang kami panjatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar taburan firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syarakaralabaya, syakaralabaya, ralabaya, syakaralabaya, ralabaya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, amin, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kami belum berada di tempat ini, kami boleh memuji,
meninggikan Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus, membawa sepersembahan kami terbaik untuk nama Tuhan. Kami percaya pada saat nama-Mu ditinggikan, Engkau akan memberkati kami semua. Pada saat nama-Mu ditinggikan, Engkau akan hadir bersama-sama kami. Kami percaya segala pergumulan, segala masalah kami akan mendapatkan jawaban doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Engkau mengurapi kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik sayap-Mu, di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, berikan ketenangan bagi kami semua, berikan damai sejahtera, sehingga firman-Mu Tuhan ini sampaikan boleh bertumbuh dan berbuah 100 kali ganda Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melalui kami, urapi kami semua Tuhan, sucikan kekudusan depan kami. Dalam nama Yesus kita kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih untuk singers yang luar biasa. Salam saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik buat kita. Saya akan sharingkan firman Tuhan 30 menit ke depan. Mari saudaraku, kita memberikan waktu-waktu yang terbaik. Kita mau fokus pada Dia. Shalom saudara untuk yang di rumah-rumah. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Ingin saya sampaikan bahwa kondisi akhir-akhir ini tanda petik adalah kurang begitu baik, saudara. Ya, tapi saya percaya Tuhan baik, selalu baik bagi kita. Perlu kita sadari Tuhan itu baik bagi kita. Dalam kondisi seperti ini begitu banyak problem ya dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan. Semuanya manusia berlomba-lomba untuk mencari jalan keluar, memberikan yang terbaik. Ya, kita contohkan misalnya yang dalam kehidupan kita yang berulang tahun, kita sering mendapatkan message ya, wish you all the best. Jadi semuanya yang terbaik. Dalam studi juga, dalam pekerjaan, dalam studi, orang tua tentunya selalu ingin anaknya mendapatkan angka-angka terbaik, lulus sekolah dan terbaik. Dan juga dalam kejuaraan, perlombaan sedemikian rupa, selalu dipesankan membawa medali yang terbaik. Dan selalu atlet mengatakan, baik Pak, kami akan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan pekerjaan itu juga, ya dalam saya kutip dari salah satu presiden Amerika, John F. Kennedy mengatakan, jangan kamu tanyakan apa yang negara sudah berikan pada kamu, tapi kamu tanyakan apa yang sudah kamu berikan bagi negara. Tuhan juga mau, Tuhan sudah memberkati kita saudara dengan pengorbanan yang luar biasa, yaitu mati di kayu salib, suatu pengorbanan yang terbesar, yang terdasar sepanjang sejarah umat manusia adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Dalam hal ini saya ingin sampaikan pagi ini Tuhan berikan pada saya itu adalah persembahan terbaik saudara. Persembahan bukan berbicara masalah uang atau materi saja saudara. Tapi yang paling penting adalah persembahan adalah hati kita, hidup kita. Gereja bukan tidak membutuhkan gereja, tapi gereja membutuhkan hati-hati atau kerinduan hidup kita yang mau melayani Dia lebih sungguh-sungguh. Amin, saudara. Saya pelan-pelan, saudara, supaya saya berharap semua kita bisa nangkep. Saya nggak buru-buru, supaya kita berikan waktu yang terbaik bagi ini untuk Tuhan. Saya minta untuk kita semuanya fokus. Dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sudah sering dan banyak sekali dibahas tentang persembahan ini, ya. Perjanjian Lama tentang persembahan korban, tentang korban bakar, korban sajian, semuanya itu ada maknanya untuk keselamatan pertobatan. Nah, kalau kita berbicara tentang persembahan, akan korelasinya adalah apa, saudara? Persembahan adalah korban. Terus korban itu ada untuk apa? Untuk penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa untuk keselamatan. Dan yang terakhir untuk
ada upah, ada mahkota yang terakhir, saudara. Saya pelan-pelan saya sampaikan dari Perjanjian Lama dulu. Saya mengambil beberapa contoh. Tolong setelah ditampilkan, kita lihat contoh persembahan Kain dan Habel. Maaf karena ini adalah slide, jadi kayak kita kuliah ya, ada nomor-nomornya juga, tapi ini saudara untuk memudahkan aja. Persembahan dalam Perjanjian Lama, saya ambil contoh persembahan Kain dan Habel. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar ya. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu. Di situ ada persembahan Kain dan Habel. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima, Habel diterima. Nah, kenapa Kain ditolak dan Habel diterima? Kita coba baca dulu di Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya, Kejadian 4 ayat 3 dan sampai 5, Kain dan Habel. Ayat 3 menuliskan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, kita lihat kenapa Kain ditolak dan Habel diterima, saudara. Karena persembahan Kain itu adalah persembahan dari manusia. Dalam bahasa Ibrani itu Kain, ya. Sedangkan Habel itu persembahan diterima dengan kemuliaan dari Tuhan. Habel itu dilambangkan sebagai nafas, breath. Nah, persembahan dari Kain itu adalah suatu persembahan hasil usaha manusia. Dia berusaha sedemikian rupa ini mempersembahkan supaya dia ini diterima. Jadi dia dari manusia, dia mati-matian untuk melakukan yang terbaik secara daging. Sedangkan Habel itu persembahan adalah kasih karunia dan ada nafas, ada roh dan Allah Roh Kudus di situ. Jadi Kain itu adalah anak yang sulung, yang tua ya. Jadi orang itu selalu membanggakan anak-anaknya dengan cara dia selalu mengutamakan lah gitu ya. Tapi ini Habel adiknya itu seakan-akan ya kamu apa sih, gak ada artinya semuanya gitu ya. Tapi Tuhan melihat apa? Habel yang diterima, saudara. Karena Habel mempersembahkan dengan hati yang hancur, dengan penuh bahwa dia ini semua dari Tuhan, bukan dari dia. Itu yang poin pertama yang saya sampaikan, bahwa kita harus mempersembahkan bukan dengan kuat kuasa kita, bukan. Bahwa kita bukan, tapi kita mempersembahkan hati kita. Kita mesti tahu bahwa hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita mempersembahkan hati kita, hidup kita, nafas kita. Itu yang jauh lebih penting daripada persembahan manusia. Poin berikutnya, contoh yang kedua adalah Abraham. Dalam Kejadian 4 ayat 20. Kejadian 22 ayat 10. Ini sudah Kejadian 20 ayat 10. Ya, enggak apa-apa. Ayat 9 dulu, dari ayat 9. Jadi ini yang kedua adalah persembahan Ishak di Bukit Moria. Itu ada dua hal, saudara ya. Pertama, Kejadian 22 ayat 9-19 itu adalah suatu ujian iman. Saya ulangi lagi, pada saat Abraham mempersembahkan Ishak itu adalah ujian iman. Kita tahu sama-sama waktu Ishak ingin dipersembahkan, Ishak itu nanya kepada Abraham, "Pak, mana korban yang mau dipersembahkan?" Bayangkan orang tua itu mau nggak speechless, dia nggak tahu mau apa gitu ya.
Dia bilang, yaudah nanti Tuhan yang sediakan. Begitu hatinya pasti akid gitu loh. Waduh, anak saya ini anak Ishak, ada bukannya Ishak adalah anak perjanjian. Tuhan katakan melalui Ishak anak perjanjian ini, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Terus gimana sih malah Tuhan mau ingin mengambil anak ini? Itu bergumul, saudara, luar biasa, ya. Jadi dalam ayatnya yang Kejadian 22 ayat 9-11 itu adalah ujian iman untuk bagaimana supaya Abraham diuji. Karena mulai ujian itu jawabnya ada di Kejadian 22 ayat 15-17. Coba kita buka sama-sama. Mohon di saudaraku yang di rumah-rumah ya juga mempersiapkan Alkitab. Walaupun kita online, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap sama buat kita semua, saudara ya. Mari kita menghormati hadirat Tuhan. Saya bacakan di ayat 15 ya, 15-17, Kejadian 22. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17 yang penting kita sama-sama. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, saudara. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Demikianlah keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi kita lihat setelah ada ujian, saudara, ada yang Tuhan sediakan berkat. Dan Tuhan buktikan semuanya itu, janjinya ditepati. Sehingga kita ini ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua itu karena janji Tuhan ditepati. Oke. Poin berikutnya, jadi persembahan-persembahan itu, kalau dulu persembahan korban, persembahan bakaran ya, saya sampaikan pagi ini adalah persembahan yang sempurna, yang terbaik adalah persembahan Tuhan Yesus. Itulah persembahan yang terbaik, di mana Dia berkorban untuk menebus dosa manusia. Inilah semuanya korban yang terbaik, saudara. Di ayatnya Ibrani, kita buka dari kitab kita di Ibrani 10. Ini satu ayat ini, satu perikop ini mengandung pengertian yang luar biasa, saudara, tentang keselamatan ini, ya. Jadi kita hari ini nggak terlalu banyak firman, saya cuma mau jelaskan poin-poin penting daripada Ibrani 10 ini. Karena ini menurut saya sih penting. Mungkin waktu kita terbatas, saudara ya, tapi saya berdoa, saya punya kerinduan kita semuanya juga sering-sering merenungkan ayat ini. Di Ibrani 10 itu tentang bagaimana kita lihat tadi pengorbanan, persembahan dulu orang-orang lama yang pakai darah, tapi ini mengapa harus Tuhan Yesus yang dikorbankan? Mengapa harus darah anak domba? Pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jawabannya semuanya ini ada di ayat ini. Kita buka di Ibrani 10 ayat 4-6. Poin pertama, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ini pertama kita mengerti bahwa tidak mungkin darah persembahan itu, binatang itu menghapus dosa manusia, sehingga harus darah yang begitu mahal. Tuhan Yesus sendiri menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita semuanya. Itu poin pertama, alasannya mengapa mesti darah anak domba. Ayat kelima, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Sekali lagi ditegaskan di ayat ke-6 ya. Kepada korban bakar dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Oke. Poin yang kedua, saudara. Kita pindah poin kedua adalah kenapa harus darah Tuhan Yesus yang dikorbankan?
poin yang kedua, karena di Ibrani 10 ayat 7-10, poin yang kedua, saya bacakan ayatnya. Karena kita dikuduskan satu kali untuk selamanya berkenan Tuhan Yesus, di ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus, tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Coba bayangkan saudara, kalau persembahan itu tidak berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Bayangkan kita minggu ini persembahan, nanti minggu depan persembahan lagi, begitu banyak harus darah binatang yang mesti dikorbankan. Tapi kita bersyukur satu kali untuk selama-lamanya. Itulah darah Tuhan Yesus. Itu poin kedua yang kita mesti tahu. Yang ketiga saudara, alasannya Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan membuka jalan untuk masuk dalam tempat yang kudus. Tuhan sudah menebus dosa kita dan membuka jalan untuk masuk tempat yang kudus. Bayangkan kalau tempat jalannya nggak dibuka, kita nggak boleh masuk dalam perjamuan tempat kudus. Kita kan tahu dulu perjamuan waktu bait suci ya, tidak semua orang bisa masuk dalam ruang maha kudus. Sebelum masuk hanya imam-imam yang tertentu yang boleh masuk. Tapi dengan melalui Yesus saudara, kita boleh masuk. Dengan menebus dosa kita boleh masuk. Coba bayangkan kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita akan jadi di halaman terus. Alkitab katakan kalau kita menjadi di halaman apa? Kita akan diinjak-injak dan kita akan terbuang. Ini alasan ketiga. Alasan keempat saudara, kita bersama-sama di Ibrani 10 22-25. Ini Ibrani 10 ini panjang saudara, cuma saya singkat-singkat aja. Poin-poin saya ambil adalah ada 5 hal ini. Ibrani 10 ayat Ibrani 10 ayat 22-25. Saya bacakan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini saudara, kita sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama jemaat GBI Pondok Aren. Lalu kita katakan, mari kita terus saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini harus kita pegang sama-sama saudara. Di akhir-akhir, terutama di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga, waktu sudah mengingat, mari kita mau persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan butuh hati kita untuk memuji menyembah Dia. Untuk itu kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik ya. Minggu kemarin kita juga dianukan dalam kulkul juga untuk saling terus mendoakan. Ada klik sekarang untuk 3-5 orang, klik baru untuk saling terus mendorong, saling bergandengan tangan, terus saling melengkapi, saling mengingatkan saudara, supaya itu bisa kita terus bertumbuh dalam Dia sampai Tuhan datang kedua kali. Kemudian yang kelima, yang terakhir saudara, ini baru bab 2 terakhir saudara, yang kelima ya. Tetap jaga iman dan setia dalam menanti janji Allah. Ibrani 10 ayat 35-37. Sebab itu, Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sedikit waktu, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya, saudara. Ya, jadi
saya mau sampaikan bahwa tadi dari prosesnya dari awal itu banyak hal penting yang kita mesti sadari. Kita mesti setia menantikan janji Tuhan, saudara. Karena waktu itu tidak lama lagi. Ada masa-masa, ya dulu biar kita katakan ya masanya Daud, biar Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati. Itu masanya dia. Kemudian masanya mungkin orang tua kita, opa-oma kita, dan sekarang zamannya adalah masanya kita. Mungkin setelah masanya kita akan berlalu lagi mungkin ke anak-anak kita atau bahkan cucu-cucu kita. Nah, kita, saudara dan saya yang ada dalam masa ini, ya kira-kira periode tahun 2000-an ini ke atas, kita mau melakukan terbaik, kita mempersembahkan sambil menantikan janji Tuhan. Ya saudara, memang dalam mengiring Tuhan tidak gampang, pasti ada masalah. Semuanya kita punya masalah. Cuma ada kabar baiknya saudara. Kabar baiknya apa? Masalah itu bersifat temporari. Kedua, kita punya beribu macam masalah. Tapi ada satu hal saudara, Tuhan punya berjuta-juta jawaban keluar dosa dalam masalah kita. Masalah kalau datang, Tuhan punya cara untuk menolong kita, untuk kita terus maju dalam Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Iya Pak, saya sudah sungguh-sungguh sih Pak. Terus saya masih ada masalah sih Pak. Ya, Alkitab katakan Tuhan izinkan terjadi untuk kita mau setia, memegang teguh janji Tuhan. Nah terus sampai kapan Pak? Ya jawabannya sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Enggak ada yang bisa ngasih jawaban Tuhan. Ya. Saya ingin nyanyikan kita pujian yang sudah lama sekali. Kita tetap setia, mari saudara kita tetap setia. Sampai menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia melayani-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia melayani-Mu. Ya saudara tentu ya. Jadi saya mau simpulkan saudara dalam sharing saya pagi ini. Tuhan sudah mati buat kita semuanya untuk menebus kita dengan harga yang begitu luar biasa. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana respon kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini yang serba tidak menentu saudara? Alkitab katakan dalam Roma 12 ayat 1, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Alkitab katakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin yang kedua, marilah kita menghormati, gak saja jauh, orang tua kita di rumah. Kita menghormati pemimpin-pemimpin kita di gereja dan juga maupun di perusahaan, saudara. Kalau kita nggak menghormati dia, kalau kantor kita tutup, kita mau kerja di mana? Kita juga harus menghargai dia. Sebagai bukti kita cinta pada Tuhan. Ya, bukan karena apa, tapi karena kita mau mengimpartasikan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, mau mati buat kita, supaya saudara-saudara kita semua diselamatkan, saudara. Kemudian yang terakhir bahwa kita mau bagian dalam anak agung dan kita mau lakukan yang terbaik seperti apa Tuhan lakukan.
Kita lihat di Kolose 3:23. Ini saya paling suka ayatnya, saudara. Di Kolose 3 ayat 23, ayat terakhir. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Ya, apapun yang kita lakukan, marilah kita mau lakukan dengan segenap hati. Terutama di akhir-akhir ini, kita tidak perlu mendapat pujian daripada manusia, saudara. Kita lebih fokus mendapat pujian daripada Allah. Untuk kita memikirkan perkara-perkara kekekalan dan banyak lagi, saudara, supaya kita benar-benar boleh memberikan apa yang terbaik yang kita bisa berikan. Karena waktu ini akan berjalan terus. Kita tidak selalu ada dalam dunia ini, kita hanya hidup sementara. Tapi malah kita mau memberikan seperti apa Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita semuanya. Memang kalau kita mau, ya mungkin Bapak gampang mengatakan seperti itu, karena mungkin Bapak diberkati Tuhan. Mungkin Bapak punya mobil, punya rumah. Masih bukan masalah harta, saudara. Dalam masalah hati kita, masalah hidup kita. Kita melakukan yang terbaik. Itu apa saja, bukan hanya persembahan materi, tapi kita mempersembahkan waktu kita yang terbaik. Kayak tadi Habil mau memberikan dengan hati, dengan sadar bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang kita memberikan, kita sadari bahwa kita ini sudah ditebus melalui kasih karunia Tuhan. Kita mau mengisi keselamatan itu, bukan berkat pembunuhan, tapi kita mau isi keselamatan itu supaya kita mendapatkan apa, saudara? Kalau atlet mendapatkan medali, kita mau mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Itu jauh lebih berharga. Untuk itu, mari saudara kita selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur. Apapun yang keadaan kita selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang setia, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa hidupnya saja Tuhan Yesus itu memberikan untuk kita. Apalagi kalau kebutuhan kita, Tuhan pasti bisa mencukupkan, saudara. Ya, kita mau nida pertama. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdiri. Dengan apa kasih yang Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus yang menuntun kami seminggu berjalan ke depan, memberkati kami dengan luar biasa. Biar terus kami mau melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami persembahkan hidup kami untuk nama Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami jawaban doa. Kami percaya semua anak-anak yang ada di rumah dan ada di tempat ini. Kau berkati kami berlimpah-limpah dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita beri berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dalam hadisnya dan memberikan engkau berkat melimpah. Tuhan memandangkan, mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia berlimpah-limpah, kesehatan berkat daripada Tuhan Yesus, persuasian masalah Roh Kudus terus menyertai kita pada pagi hari ini, siang hari ini, sampai dan sekarang kedua kali menjemput kita dalam permai. Kita akan memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.